Oke, halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Kwartarini, dari Fakultas Psikologi UGM. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama sharing knowledge ya dalam transpersonal psychology namanya, atau psikologi transpersonal. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah familiar dengan yang namanya transpersonal psychology, ada yang sudah sangat tahu, ada yang nggak begitu tahu, atau mungkin nggak pernah dengar sama sekali. Oh, tapi sebelumnya saya mau bikin disclaimer ya. Saya bukan transpersonal psychologist by training, artinya saya tidak mempelajari ini dalam kurikulum PhD atau master degree. So saya memperoleh ini dari banyak guru yang saya ikuti setelah saya selesai S3 saya. Nanti akan saya sebutkan guru-guru ini, oke? Dan saat ini karena saya kebetulan guru besar dalam psikologi klinis, maka sebagian besar arah pembahasannya nanti ke arah terapi atau intervensi psikologis gitu ya. Kita lihat nanti, oke? Teman-teman, kita akan pelan-pelan, dan nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, please go ahead, jangan ragu-ragu, kita bisa diskusi banyak. Yuk, transpersonal yuk. Oke. So, kalau dalam terapi, bagi teman-teman yang belum familiar dengan psikoterapi, intinya adalah bagaimana sebuah metode, jadi metode tertentu kita berikan pada seorang individu atau sebuah family atau kelompok atau bahkan komunitas yang menghasilkan outcome di mana individu itu menjadi lebih bahagia, komunitas menjadi lebih bagus, family menjadi lebih fruitful hubungannya satu dengan yang lain. Yang sebelumnya kita melakukan assessment dulu. Di metode itu ada assessment. Assessment ini tergantung dengan jenis dan karakter individu, baik itu individu atau itu family atau itu community, bahkan individu yang sama tapi permasalahan berbeda akan berbeda, individu yang berbeda permasalahan sama mungkin akan berbeda. So metode ini sangat metode assessment ini sangat attach kepada bahan atau subjek atau participants yang pada saat itu memerlukan intervensi gitu ya. Kemudian setelah itu intervensi dilakukan dan hasilnya harus membuat individu tersebut menjadi lebih bahagia, subjektif well-being-nya menjadi lebih bagus, kalau bisa nanti quality of life-nya meningkat. Jadi nggak ada intervensi psikologis atau psikoterapi yang setelah dilakukan maka orang yang diterapi tersebut menjadi lebih sedih, atau menjadi lebih pemarah, atau menjadi lebih boros gitu ya. Intinya untuk kebaikan. So, idealnya dalam sebuah sistem pendidikan atau di masyarakat ada multi-layer supervision or terapi gitu untuk terapi. Jadi kalau yang awal-awal mahasiswa ada supervisi dosen, tapi dosen-dosen yang menyupervisi sebaiknya ada juga supervisornya lain. Dan itu memang kaidah dalam pendidikan profesi, selalu ada supervisor untuk mampu memberikan feedback pada yang disupervisi sehingga hasilnya bagus gitu ya. Supaya juga para supervisor ini nggak mengalami kelelahan. Jadi burnout bisa terjadi kalau supervisors sendiri tidak punya grup yang untuk bisa menjadi tempat sharing, dan para supervisors muda butuh pula feedback dari supervisor yang lebih senior. Begitu seterusnya, oke? Sampai kalau sudah mentok senior ya mereka akan berbagi antara mereka sendiri. Ada dua modalitas yang sangat diperlukan. Rumus ini saya peroleh dari mahaguru saya, namanya Profesor Dr. Johanna Endang Prawitasari dulu waktu saya kuliah di tahun 84 dalam bukunya Korchin. Waktu itu Korchin textbook clinical psychology kalau nggak salah, itu keluaran tahun 84. Dalam salah satu statementnya, kesembuhan atau menjadi lebih baik pada orang-orang yang diberikan terapi atau intervensi psikoterapi itu butuh dua modalitas dasar. Satu, kemauan, dua, kesiapan atau willingness and readiness. Jadi seperti teman-teman mungkin sudah familiar, pengertian psikoterapi adalah
berhasil apa terjadi bila terjadi emotional correction. Jadi mungkin stresornya sama, tetapi the way we perceive it menjadi berbeda, sehingga terjadi koreksi emosi. Tetapi seluruh proses itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada kemauan dan tidak ada kesiapan, ya. Jadi kalau orang itu batuk gitu misalnya, kemudian diajak pergi, Pak, ke dokter ya Pak ya, gitu. Nggak mau, aku sembuh sendiri, gitu misalnya gitu. Ya mungkin betul sembuh sendiri karena umur virusnya sudah berlalu, tapi mungkin getting worse karena akan menghantam bagian-bagian yang lain. Jadi misalnya, ya jadi itu willingness, nggak mau, apalagi readiness. Nah oke lah, mau si bapak ini ke dokter. Sampai ke dokter, maka mau disuntik, nggak mau disuntik, itu kan sakit, saya nggak mau disuntik, ya nggak mau, itu namanya readiness gitu ya. Jadi readiness-nya sudah pada tahap dia mau berangkat dari rumah ke tempat dokter, tapi belum mau disuntik. Oke, baiklah, sekarang misalnya dia mau disuntik, bahkan diberi obat, diberitahu 3 kali sehari, oke, good. Sebulan kemudian setelah dia beri, dia masih batuk ternyata. Terus dia datang ke dok, saya masih batuk. Terus tanya, Pak, obatnya diminum nggak? Oh, saya minum dok, yang pagi sebelum saya pergi ke tempat kerja. Baik. Yang kedua itu kadang saya minum, kadang enggak dok, karena kan saya rapat, sibuk, jadi ya, tapi kadang saya minum juga. Cuman ya kadang-kadang enggak. Oke Pak. Yang ketiga yang malam itu Pak, saya setiap pulang saya sudah lelah, sudah capek. What does it mean? Artinya readiness-nya mungkin baru sekitar 80%. Jadi tidak dilakukan secara total. Itu pola readiness. Jadi readiness itu hanya dibuktikan dengan perilaku yang mengarah ke arah yang disarankan oleh si expert tadi professionally. Itu modal ini menjadi sangat penting gitu ya. Teman-teman, sebelum saya masuk ke lebih lanjut, kadang-kadang ada isu begini, nanti kalau sudah diterapi sembuh, bisa kambuh lagi nggak sakitnya gitu. Saya biasanya bertanya begini, kalau kalian sakit, pergi ke dokter, misalnya sakit kepala atau migrain, sudah sembuh, bisa kena migrain lagi nggak? Atau asam lambung, diberi obat, diterapi, bisa kena asam lambung lagi nggak? Iya, jawabnya bisa. Kalau terekspos pada risk factors dan protective factors yang rendah. So, psychological process sama. Kalau terekspos terhadap risk factor lagi atau protective faktornya tidak bekerja, maka permasalahan yang sama bisa dialami lagi. Oke, itu polanya. Jadi polanya sama dengan pola teman-teman kalau misalnya pergi ke dokter. Saya lanjutkan ya. Nah, teman-teman yang belum familiar dengan clinical psychology or mungkin psikologi secara umum, ini saya ingin menunjukkan beberapa pendekatan atau ada beberapa perspektif dalam psikologi klinis. Perspektif ini yang seperti teman-teman lihat ini saya bagi berdasarkan level of consciousness-nya. Yang paling atas yang ada arrows warna hijau ke biru itu mulai dari conscious sampai pada paling bawah itu unconscious atau the depth of consciousness, itu yang saya pakai untuk membagi perspektif psikologi klinis ke dalam 5 pola seperti ini. Pada mainstream teori hanya dibagi menjadi 4, yaitu wave 1, gelombang 1 itu gelombang kognitif atau behavioral jadi 1, gelombang kedua itu humanistik, gelombang ketiga psychoanalytic, gelombang keempat baru transpersonal psychology. So saat ini saya tidak membagi berdasarkan gelombang-gelombang atau waves perkembangan adanya psikologi klinis, melainkan saya bagi berdasarkan the depth of analysis and the depth of consciousness. Kalau kita melihat ada beberapa clinical psychologist atau pemahaman tentang manusia yang dari perilakunya saja, apa yang kita lihat. Jadi dia itu tersenyum kalau dia dikasih sesuatu gitu. Itu mungkin karena dulu terbiasa dia kalau dia dikasih permen, dikasih hadiah gitu. Dia bisa lebih giat lagi kalau dikasih hadiah, semacam itu. Jadi kita melakukan assessment dan kita melakukan terapi berdasarkan serta pengukuran evaluasi terapi berdasarkan apa yang observable. Nah, itu disebut behaviorism atau tekniknya nanti
ada systematic desensitization, ada EMDR atau eye movement desensitisasi programming, ada reward punishment. Itu tekniknya. Tapi perspektifnya namanya behaviorism. Yang lebih dalam lagi, kalau ibuku kadang mendengar ada apa ya terjadi homoseksuality gitu ya, meskipun penerimaan masyarakat berbeda-beda. Oh, you know what? Semua laki-laki itu pengkhianat. Aku nggak suka sama laki-laki, maka aku akan menyukai sesama perempuan. Jadi dia bilang semua laki-laki itu pengkhianat. Padahal dia hanya punya pengalaman yang mengkhianati dia hanya satu laki-laki. Jadi terjadi overgeneralisasi. Itu salah satu bentuk distorsi atau disebut cognitive distortion. Sudah masuk ke arah kognitif, oke? Enggak. Nggak bisa begini, terus dia confused, dia gembrobios, dia berkeringat. Ternyata dia bilang, karena kalau di rumah itu laki-laki harus menyelesaikan masalah, laki-laki harus mampu melindungi seluruh keluarga. Nah, ternyata dia tidak seperti itu. Jadi, ada perbedaan antara dia yang ideal dengan dia yang kenyataan. Perbedaan ini menimbulkan tension. Tension ini leading ke distorted behavior. Itu pemahaman di humanistik. Enggak, dia itu begitu, dia selalu tersinggung sama perempuan yang lebih tua kalau diberi masukan karena dulu pernah punya pengalaman buruk pada first 5 tahun dalam hidupnya. Ibunya pernah membanting dia, gitu misalnya begitu ya. Ini salah satu kasus nyata dalam private practice kami. Oh begitu, jadi ketentuan orang saat ini itu ditentukan oleh apa yang terjadi di 5 tahun pada golden age pertama kali itu masuk di psikoanalitik, kadang-kadang disebut di sini psikodinamik ya. Kemudian enggak, dia itu begitu karena suamiku kok setiap hari pergi ya sama sekretarisnya. Oh dia kok begitu ya, dipikir jangan-jangan. And so the connectedness antara yang dia pikirkan tubuh dan kosmologinya semesta itu somehow calling for the event. Maka terjadilah affair itu pada suaminya dengan sekretarisnya. Atau bisa juga terjadi dia ayahnya punya affair, kakaknya punya affair, ada pola-pola yang terulang. Nah itu masuk dalam transpersonal psychology gitu ya. Dan jangan bingung teman-teman, karena yang saya bicarakan itu adalah perspektifnya. Nah setiap perspektif itu punya teknik-teknik yang sendiri. Ada beberapa teknik yang ada di beberapa perspektif, ada yang hanya di perspektif tersebut. Bisa dibaca di sini. Jadi reward punishment itu ada di cognitive behaviorism, ada di behaviorism. Kemudian empty chair itu ada di humanistic, ada di psychoanalytic gitu ya. Mindfulness itu ada di humanistic, ada di psikologi transpersonal. Jadi teknik ada di mana-mana, bisa pindah-pindah dengan pemahaman dan perspektif yang berbeda. Oke, ini kita nanti akan fokus pada transpersonal psychology saja, meskipun kita tidak bisa lepas dari beberapa pendekatan yang lain once in a while, oke? Nah, ini saya tulis seperti bahasa Jawa, jadi gimana sih kemudian transpersonal psychology? Kalau tadi kan orang memahami dari behavior, dari cognition, dari emosi, dan di transpersonal psychology dia mengatakan it's above or beyond the behavior, cognition, and emotion. So it's also across the behavior, cognition, and emotion. Oke, itu psikologi transpersonal. Saya ingin meng-acknowledge guru-guru saya sebelum saya masuk lebih dalam. First, very guru saya namanya Margaret Rufler. Saya belajar psikosintesa dari beliau, yaitu saya ketemu beliau di tahun 2005. Saat ini beliau punya padepokan di Jiwa Damai di Bali. Jadi ya pada akhirnya meskipun beliau punya tempat di New York City, di Manhattan, punya di Austria, punya di Jerman, tapi ternyata the soul is somehow, menurut GR saya sebagai teman Indonesia yang ada di Indonesia, di Bali. Oke, kemudian ada yang banyak sekali pengetahuannya namanya Mas Hendro Prabowo. Sekarang saat ini mengajar di Universitas Gunadarma. Beliau adalah guru saya untuk banyak hal tema dalam psikologi transpersonal. Kemudian ada Profesor Arthur Hastings dari
Palo Alto, waktu itu namanya ITP, Institute Transpersonal Psychology di Palo Alto. Saya belajar dari beliau tentang mind lamp and psychomantheum. Beliau meninggal sekitar 2-3 tahun yang lalu ya, semoga terbuka pintu surga untuknya. Kemudian Robert Fredger ini saya belajar dari beliau sangat singkat waktunya, waktu itu Self-Sufism and Islam. Beliau ini aslinya Jewish kalau nggak salah, belajar dari seorang Sikh tentang Islam, dan kemudian beliau sendiri converted untuk menjadi seorang Islam Muslim. Kemudian yang berikutnya guru saya yang untuk anti-psychotic drugs itu David Lukoff and Michael Cornwell. Jadi dua ini, David waktu itu menjadi dekan ITP, kemudian Cornwell ini salah satu dosen saya waktu itu. Waktu saya mengambil course di sana 2012, very brief course, not formal course even. Kemudian dari mereka ini saya belajar bahwa anti-psychotic drugs itu somehow doing harm than good. Teman-teman bisa mengakses tulisan-tulisan dari John Bolla, namanya John Bolla, JOHN-BOLLA atau BOLA. Mereka punya research based camp gitu di Santa Barbara. Kemudian dari situ muncul banyak tulisan dari beliau. Kemudian saya ada juga salah satu guru saya, Olga, saya selalu kesulitan menyebut nama belakangnya, Olga Lukakova. Beliau ini mengajari saya, beliau seorang dokter dan sekarang psikoterapis. Dari beliau saya belajar tentang psikoneurofenomenologi, jadi bagaimana proses neurologi di brain itu mempengaruhi dan menjadi sebuah fenomena dalam dinamika psikologi seseorang. Kemudian ini seorang guru, Kathleen Wall, ya, guru saya untuk psychospiritual integrated therapy. Beliau tinggal di New Jersey tapi ketemu dengan saya di Palo Alto. Kemudian Stephen Smith, beliau ini adalah shamanic journey, saya belajar dari dia shamanic journey. Shaman itu kalau di Indonesia itu dukun, ya, tapi Stephen ini seorang dukun Peruvian dari Peru. Tapi Stephen ini seorang PhD, jadi dia PhD dan psikoterapis, dan dia pengajar di sekarang namanya University of Sofia kalau nggak salah di Palo Alto di Amerika. Kita punya juga seorang shaman Balian yang juga doktor S3 dan shaman juga, jadi dukun yang S3 dokter ya. Beliau ada, kalau ini tidak ada di sini, beliau adalah dekan dari Fakultas Kesehatan Ayurveda di Universitas Hindu Indonesia di Denpasar. Kemudian seorang guru dan teman baik ini Pierre Louis Latuada. Beliau adalah dokter yang kemudian menjadi psikoterapis, mempraktekkan integral transpersonal psychology. Dari beliau saya belajar tentang biotransenergetic. Banyak sekali sebenarnya yang ingin saya share kepada teman-teman saat ini, tapi yang banyak ini pun sebenarnya hanya sedikit yang bisa saya pelajari dari sebuah keilmuan yang namanya transpersonal psychology. Teman-teman, ini referensi utama saya, tentunya di luar banyak sekali referensi yang teman-teman bisa explore, bahkan most updated ya. So ini psikosintesis saya banyak mengambil dari Firman N.N. Gila itu tahun 2010, kemudian Focusing itu Gatling 2007. Focusing ini kita bisa belajar banyak tentang the language of unconsciousness is your body. So kalau kita ada orang yang menjengkelkan kita padahal peristiwanya sudah 10 tahun yang lalu, kita masih duk dan ada sesuatu yang belum beres nih. Itu simptom tubuh itu is the language of unconsciousness. Kemudian ada juga dipelajari mind based stress reduction, itu lebih memakai tekniknya CBT sebenarnya, ini Stoll et al. Dan kawan-kawan tahun 2010. Kemudian saya pakai juga Our Inner Actors, ini yang buku utamanya, tulisan Rufler yang sebagian besar merupakan tulisan tentang psikosintesa. Kemudian Psychotherapy and Spirit, ini Cartwright di tahun 97, ini banyak saya pakai untuk mengajar teman-teman di Mapro Klinis. Kemudian The Brain and the Meaning of Life, Taugard 2010, ini menjelaskan interconnectedness antara faith and science. Betapa faith itu sesuatu yang borderless, timeless, nggak ada limit, tetapi science itu advancement and ada change,
dan ada limits. Itu menarik sekali. Dan di situ dipertemukan antara knowledge, science, and faith. Faith itu bisa masuk ke religious, bisa masuk spirituality. So kalau kita kembali ke pengertian tentang transpersonal psychology secara umum merupakan sizzling between creative energy and aliveness. Nah, pemahaman tentang trans sendiri seperti tadi saya kemukakan, trans itu mengandung pengertian above or beyond seperti yang kita pakai dalam kalimat in the transcendence experience or beyond our ordinary consciousness. Atau kalau itu dilihat sebagai across, maka itu across di transatlantic. Jadi seperti disosiatif gitu ya. Kalau above itu disosiatif tetapi melihat wholeness of diri kita dari tempat yang lain. Secara detail lebih lagi, transpersonal psychology define as how the spiritual is expressed in and through the personal as well as the transcendence of self. So teman-teman bisa lihat expressing and through the personal. So di dalam diri kita dan melalui diri kita. So tidak berhenti di diri kita. Dan itu adalah sebuah entitas yang core-nya adalah self. Self ini adalah self yang pakai huruf besar. Ini agak berbeda dengan self yang teman-teman social psychology, melainkan ini adalah sebuah self yang menjadi core of life. Dan ini tidak kecil seed planted in our body, but more than that it can be enlarged dan nantinya bisa memiliki fungsi resonancing, dan itu dipelajari dalam biotransenergetic. So self ini kalau di dalam Islam, karena agama saya kebetulan Islam jadi hanya tahu itu adalah ruh yang dihembuskan ke dalam rahim seorang. Jadi nanti perjalanan self ini, guru-guru saya tidak ada yang beragama, kebetulan ada satu, tetapi saya tidak banyak berguru pada beliau. Nah, tapi saya menerjemahkannya seperti itu. Boleh nanti teman-teman punya feedback, punya masukan seperti apa. Jadi self ini adalah komitmen awal, kemudian berjalanlah ini terus dalam kehidupan, kemudian nanti balik ke pemilik self ini atau ruh itu kalau di Islam. Di teknik yang dipakai di transpersonal psychology, it range from the breathing exercise and cathartic expression to the stress position used to build up a charge in the body and increase the energy flow so that our more can soften. So cathartic expression ini bisa gitu, bisa menurunkan, bisa tubuhnya cathartic, sangat untuk keluar gitu, mengeluarkan energi sehingga flow of the energy itu bisa melembutkan nurani kita gitulah kira-kira ya. Oke. Good. Ada kadang-kadang overlapping atau mungkin tema-tema yang perlu kita clearkan di awal, itu misalnya spirituality and religion. So here spirituality itu difahami sebagai organized established structures associated with organized religion. Jadi ini religion ya, maaf. Religion is organized established structures associated with organized religion, tapi definisinya ini agak gezi karena definisi religion dijelaskan dengan kata-kata religion, which some people might find great meaning, but in which others do not. And then spirituality is defined as the soul's free quest for divine or often is not affiliated with traditional organized religion. Jadi soul's free quest divine ini bisa kalau punya agama maka itu yang dinamakan Tuhan. So, pada suatu hari teman, saya lupa, mungkin Kathleen ya, dia bilang, kamu bahagia Bu, kamu punya Tuhan karena kamu bisa memvisualisasikannya lebih jelas gitu. Sementara teman-teman yang tidak punya visualisasi yang jelas, bayangannya kadang-kadang sering pindah, kata beliau begitu. Teman-teman, sekali lagi yang saya kemukakan ini hanya sebagian kecil saja dari range keilmuan yang transpersonal psychology yang saya belum mempelajarinya, dan mungkin sampai saya mati nanti mungkin nggak akan mampu mempelajarinya semua ya. Oke. So ini ada beberapa approach yang lain, ada Ken Wilber spectrum model, saya nggak tahu, ada Jung's analytical psychology and Westburn innovation, saya belum belajar Hamid,
Alice Diamond Approach saya juga tidak tahu. Assagioli ini paling saya belajar, meskipun begitu juga mungkin belum sangat komprehensif. And then Stanislav Grof ini tentang holotropic model, ini salah spellingnya. Kemudian existential, transpersonal psychology, transpersonal psychoanalytic, psychotherapy, body center, transpersonal approach ini seperti tadi yang the language of unconsciousness is your body, and then and more than that. Ya, monggo silahkan teman-teman bereksplor. Nah, dalam perjalanan keilmuan saya yang memang mengambil sana mengambil sini as a clinical psychologist dan kemudian landing di transpersonal psychologist, saya membangun beberapa postulat keilmuan. Postulat ini pemahamannya adalah supposition yang belum tentu benar dan harus diuji. Beberapa di antaranya mungkin tidak bisa diuji karena it's very big issues or big field, dan maka pengujiannya hanya berdasarkan theoretical plausibility, yaitu berlaku yang namanya teori hierarki natural system. Teori besarnya namanya teori hierarki natural system. Jadi sebenarnya komponen paling kecil dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, it's exactly sama dengan komponen yang paling kecil di luar tubuh kita. Kita lihat dulu clips ini ya. Nah, dari clips ini kan bisa kita lihat kan, yang paling kecilnya yang dikit. Nah, ini menyusun bentuk atau forming electromagnetic waves, dan sifat electromagnetic waves apabila compatibility-nya tinggi maka dia clicking. Oke, dia bisa ketemu and click, seperti kalau radio itu, radio TV itu kan kalau kita nyetel radio FM 9230 misalnya gitu, kalau kita nggak sesuai gelombang yang kita pasang, maka kita nggak bisa mengakses siaran-siaran dari radio tertentu. Sama TV juga begitu, jadi butuh compatibility gelombang yang sama. Nah, it works the same for tubuh ini, body, manusia, dan lingkungan atau semesta. Nanti di postulat kedua lebih terjelaskan. Nah, Ibu Bapak, kalau kita menyadari betul bahwa tubuh kita bermuatan listrik, ayo, siapa yang nggak percaya? Kalau nggak percaya disetrum, gitu bisa
kesetrum. Itu menunjukkan tubuh kita bermuatan listrik. Nah, salah satu cara untuk mengakses mempelajari listrik di dalam tubuh kita yang banyak dilakukan teman-teman di kedokteran adalah dengan memakai EEG. EEG ini electromagnetic waves pada manusia. Ini bisa kita pelajari. Nah, ini saya waktu di Amerika di psikoneurofenomenologinya si Olga ini, kemudian dia bilang, "Bu, kamu kan Islam, kamu tak tunjukin data yang orang meditasi," maksudnya adalah orang berpikir ya. Kemudian hasil seperti yang di sebelah kanan. Nah, tapi yang sebelah kanan ini bukan data otak saya, tetapi ini data dari proses zikir yang sudah ada. Kalau teman-teman lihat ketika masuk itu sangat sporadis, tetapi kemudian menjadi pola-pola yang tertentu gitu ya. Dan di foto brain-nya, kalau yang merah ini adalah menunjukkan brain yang aktif, sedangkan yang biru brain yang tidak aktif. Kalau kita lihat ketika orang itu sangat rileks dalam, jadi sangat dalam gitu sampai kayak orang itu, maka brain yang aktif tuh about lebih dari 50, mungkin 60% activated. Padahal sepanjang kehidupan kita tahu bahwa proporsi otak yang dipakai sama hidup itu sekitar berapa ya? 10 ya, nggak ada yang sampai 20 tahun, atau malah ada yang bilang 1 ya itu ya. Oke. Tapi teman-teman, saya juga nggak pernah menginterview atau meneliti orang-orang yang sudah meninggal ya. Terus saya teliti berapa portion of brain yang dipakai ya. Tapi itu hanya dari mainstream teori saja dikatakan begitu. So, betapa hebatnya ketika orang berada pada posisi relaksasi dalam dan melakukan aktivitas, because then the waves of the brain activated is more than 50%. Oke? Pada saat itu, kalau menurut Olga ini adalah pada posisi energi yang paling tinggi, ringan dan sangat kuat. Oke. Nah, kalau kita boleh belajar, sebenarnya ada 5 jenis elektromagnetik yang dipelajari sebagai brain waves. Mestinya ada banyak sekali gelombang elektromagnetik pada brain waves. Tapi ini hanya yang dipelajari teman-teman di mostly di kedokteran, dan di kedokteran mungkin ada banyak lagi cabangnya. Ini yang kita butuhkan. Nah, pada kecepatan tertentu 31 sampai berapa itu hertz ke atas, itu namanya gamma. Jadi pada saat gamma itu orang tension, tetapi enlightenment sangat ada di sana. Kalau tension banget ini orang nggak bisa tidur nih pada pasien atau dengan panic attack biasa di situ. Kalau kita ngobrol semacam ini santai, enak, nyaman, itu ada di beta itu frekuensinya sekitar 15 sampai 30 Hz gitu ya. Ini posisi kita normal, alert, consciousness and awake. Kalau kita gini atau itu ler atau hanya menutup mata begini, itu sudah masuk pada alfa. Alfa itu antara 9 sampai 14 Hz. Nah, teman-teman, kalau saya bilang alfa, bukan berarti betanya mati atau tetanya nggak ada, tetapi dominansinya ada di alfa, atau alert yang besar ada di alfa. Ini biasa ditunjukkan dengan EEG, bisa kita lihat posisi consciousness kita. Kemudian kalau kita tidur gitu, tapi kita masih mendengar omongan orang, kita masih mampu mengakses yang terjadi, itu ada di theta. Oke? Ini pada deep relaxation, meditation atau problem solving di sini. Nah, kalau kita sudah tidur gini ngorok dan ada kucing mana, orang bertengkar, ada kelontangan, dandang sembarang kali kita nggak dengar. Kalau orang Jawa itu namanya turu mati. Nah, itu ada di delta 1 sampai 3 Hz gitu ya. Itu karakter electromagnetic waves yang ada di tubuh kita. Kalau kita melihat dalam template kesadaran, maka bisa kita lihat di gambar ini menunjukkan bahwa yang paling atas itu consciousness, tengah itu subconsciousness, kemudian di bawah itu theta atau disebut unconsciousness. Unconsciousness ini covering about 80%, yang conscious yang di beta covering about 20%. Pada awalnya saya sendiri tidak paham, saya hanya membaca yang ada di EPA saja. Waktu itu ada pendahuluan di salah satu monitornya ya. Tapi kemudian along the way saya belajar dari salah satu kolega kami, namanya Dr. Zainal Sufro, dari Zainal Mutakin. So, dari beliau saya belajar bahwa ketika orang pada posisi beta, maka bosnya itu skaklarnya gitulah, itu ada di central nervous system.
Kalau di central nervous system maka dia covering cranial dan plexus saja. Artinya 20% tubuh. Dan kalau orang itu rileks ngantuk ngek, maka bosaklakarnya ada di peripheral nervous system subdiafragmatic. Dan ketika berada di situ maka dia governing of the wandering nerve yang ada di 80% of the body. And itulah maka diceritakan ketika orang berada di unconsciousness itu menjadi lebih kuat pola elektromagnetik yang ada di dalam tubuhnya berinteraksi dengan kosmologi. Nah, ini bentuk interaksinya seperti ini. Kalau misalnya saya tidak punya antena RCTI, misalnya ini tidak sedang promosi channel TV, kemudian sebelah saya ternyata itu stasiun RCTI, saya tetap nggak bisa mengakses karena nggak kompatibel gelombang saya. Kalau saya punya, maka meskipun stasiun RCTI ada di Jakarta, saya di Jogja, saya bisa akses, saya tahu, saya bisa lihat gambar, saya dengar suara. And so it works that way dengan orang, dengan tubuh, dengan kita. Kalau di dalam kita itu tidak ada receiver atau antena untuk marah yang terpendam, maka saya tidak akan banyak ketemu dengan peristiwa-peristiwa yang membuat saya marah. Sama, kalau saya tidak punya di dalam itu syukur, maka saya tidak akan ketemu dengan peristiwa-peristiwa yang membawa atau memunculkan emosi syukur dalam hidup saya. Ya, mulai pelan-pelan ya, ini bisa dipahami. Jadi, kalau saya di dalam ini masih marah, banyak kemarahan di dalam unconsciously, maka saya akan lebih banyak kemungkinannya bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang producing electromagnetic waves of emotion as the compatibility electromagnetic waves of marah. Paham ya? Karenanya ada anjuran terlepas dari ada agama atau nggak ada agama ya. Karena guru-guru saya nggak ada agama. Kalau semakin banyak bersyukur, maka semakin banyak peristiwa yang akan disyukuri lagi dalam hidupnya. Ya. Nah, di dalam kasus-kasus klinis misalnya adalah orang yang dikhianati, ibunya pernah dikhianati, dia akan dikhianati beberapa kali, dikhianati oleh peristiwa orang yang berbeda dan konteks mungkin berbeda. Atau dikecewakan, atau dibuat marah, marahnya sama, marah, atau ditinggalkan, atau sepi gitu. Kenapa yang positif tidak dominan diceritakan? Iya, karena nanti itu ada hubungannya dengan proses di amigdala dan limbik, yang di situ ada sort of channel fight, flight, and freeze reaction. Tidak ada channel yang untuk positif emotion. Monggo teman-teman nanti boleh memberi feedback. Dari mana ini diketahui? Dari polyvagal teori. Jadi polyvagal teori mengatakan, ini masuk juga teori evolusi, bahwa di manusia ada fight, flight, and freeze channel di dalam ini, yang ini merupakan bagian dari ada di binatang, bagian dari evolusi. Binatang juga itu. Nah, tetapi manusia itu berbeda dengan binatang. Binatang itu bereaksi fight, flight, and freeze-nya sebagai defense mechanism untuk survive kalau ada ancaman. Ular itu kalau nggak terancam, dia nggak menyerang. Kalau dia kenyang, dia diam. Nah, kalau orang itu tidak, bentuk ancamannya berbeda. Jadi kalau misalnya, aduh tetangga saya punya mobil, saya kok enggak ya, saya merasa terancam eksistensi saya. Ya, itu karena ada akal. Social comparison work in this case. Dan ada banyak yang lain yang sebenarnya ancaman-ancaman itu bisa ditiadakan. Nah, sebenarnya itu bukan ancaman yang dalam arti untuk surviving kita, gitu ya. Nanti kita diskusi lebih banyak kalau dibutuhkan. Nah, kalau ternyata receiver kita itu negatifnya banyak, kecewa, dikhianati, ditinggalkan, sepi, being ignored, merasa tidak berharga itu banyak, maka sebaiknya harus di-cut supaya ini tidak memanggil lagi peristiwa-peristiwa yang producing similar emotion. Gitu ya. Jadi ini kerja dari law of attraction.
Mungkin di law of attraction tidak dijelaskan semacam ini, atau mungkin ada penjelasan lain, saya tidak tahu. How to make it cut, how to cut this pengulangan lagi. Satu, bisa dilakukan detox emosi negatif. Kedua, jadi tumpahkan semua sehingga bersih. Kedua, bisa dilakukan dengan acceptance, dengan menerima, maka the waves change by itself. Yang ketiga, dengan memory reconstruction atau rewriting history. Oke, ini tiga teknik ini berbeda-beda, tetapi punya fungsi sama. Fungsi yang paling kuat adalah memory reconstruction. Ini menurut pengalaman klinis saya di private practice saya ya. Oke, ya ini seperti yang saya katakan tadi. Kalau di unconscious kita ada jenis gelombang semacam ini, maka di kosmologi ada banyak sekali gelombang. Hanya gelombang yang punya compatibility samalah yang clicking. Dan ketika clicking itu, what is clicking? The emotion yang drawing the waves. Jadi kalau gelombang yang ada di dalam itu positif, yang harus kita munculkan karena kita tidak punya channel fight, flight, and freeze-nya untuk positive emotion, maka itu harus kita ulang. Kalau kita ulang, maka itu adalah masuk dalam memori, myelin memory. Jadi itu akan weaving dengan sendiri. Karenanya sebelum tidur bersyukur, bayangkan yang happy, yang nikmat gitu. Maka kejadian yang muncul akan lebih banyak yang positif. However, kita tidak pernah tahu, biasanya kalau sudah dewasa kita nggak tahu apa sih yang ada di dalam kita, gitu ya. Nah, itu yang harus kita kenali diri sendiri. Ini salah satu compatibility gelombang elektromagnetik. Pernah nggak teman-teman berada dalam satu kerumunan dengan teman-teman yang lain, kemudian kita lihat ada cewek gitu ya, agak ini gelusut ada ini, tapi kita mikir, ya aku kayaknya nanti bisa kerjasama dengan dia baik ya. Dan ternyata ketika kita kerjasama gitu satu kelompok, baiknya gitu. Atau ibu ini tuh cantik, baik hati gitu ya, nyaman, kita wangi gitu, tapi aku kok kayaknya nggak bisa ya kerja sama dia gitu ya. Nah mungkin ternyata setelah kerja sama memang nggak nyaman, ada sesuatu yang nggak nyaman. Itu terasa, kita bisa sensing it. So the more you train your sensibility untuk sensing it, the more you'll be sensitive gitu ya. Nah ada clips yang bisa kita lihat, yaitu clips perkembangan kita mulai dari bayi, bahkan ketika selected sperm itu dipertemukan dengan ovum, kemudian dalam kandungan ibu, kemudian bayi sampai suatu saat pass away. Silahkan kita lihat klip ini sebentar ya. Oke.
Ini saya memasukkan dalam postulat 5 dalam developmental stages gitu ya. Nah, di dalam developmental stages ini dikenal, kita lihat kan ini orang pegang botol aqua. Nah, orang pegang botol aqua ini ringan gitu, tapi kalau dipegang terus macam ini 1 menit, 2 menit, 5 menit, lama-lama berat. Kenapa berat? Padahal kita nggak nambahin apa-apa, masanya tetap, gravitasinya tetap. Iya, T-nya, waktunya semakin panjang dan semakin berat. Ternyata mind process itu work the same way. Tapi botol yang kita pegang tadi itu tidak berubah, botolnya tetap ada. Jadi memori itu tidak berubah, tetapi the heaviness of the emotion itu menjadi berubah, lebih berat. Ada satu yang perlu kita sadari, yaitu masuk dalam postulat 6 dalam supposition saya, bahwa tubuh atau unconsciousness itu bekerja at the present time, here and now. Ini salah satu contoh saya berikan di sini. Itu seperti kalau kita lihat lutis, rasanya kan kemecer ya di sini, seperti salivated gitu ya. Atau bayangin bakso, aduh enaknya itu. Ya, jadi nggak nunggu barangnya ada, kita langsung bereaksi tubuhnya. Kalau kita membayangkan, aduh minggu depan ada tes gitu, langsung duk. So, tubuh bekerja saat ini, sekarang. Nah, bisa dibayangkan kalau kekecewaan itu terjadi di umur 2 tahun, kalau kekecewaan kan nggak akan kita sadari terus, maka selama itu pula kekecewaan itu berinteraksi dengan tubuh kita. Padahal kalau kita lihat di dalam neuroplasticity theory, ketika orang itu membayangkan sesuatu, maka part of the brain yang activated itu sama dengan part of the brain yang activated as if ketika sesuatunya itu terjadi beneran. Nah, ini misalnya ada di clips ini. Kita tonton sebentar ya. Oke, so it works that way. Meskipun kita tidak melakukannya, kalau kita membayangkan, maka itu akan sudah memproduksi reaksi-reaksi dengan neurotransmitter yang sesuai dengan yang dibayangkan. Nah, ada lagi sifat fisik yang kita kenal, yaitu mind defense mechanism. Itu dia akan menutup, bury the thought and desires that cannot be accepted. Itu namanya represi dalam Freudian atau psychoanalytic. Sama mind process, ini kan mind process akan begitu. Jadi kalau dia being ignore di usia yang sangat awal, maka itu tidak akan dia akses di beta, melainkan dia simpen. Tetapi disimpan itu bukan berarti hilang, ada terus menerus, semakin besar dan semakin mengundang kejadian itu. Paham ya? Nah, karenanya kalau itu patologis harus dipotong dan dipotong di terapi dengan cara either detox, acceptance, or memory reconstruction. Ini reaksi-reaksi contoh. Kalau orang mau ditampar kan pasti begini, menghindar. Sama, kalau ada sesuatu yang nggak nyaman di dalam, kita pasti tidak akan membiarkannya naik dalam kesadaran. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah terapi, maka bentuknya seperti ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi di masa lalu dan itu buruk, maka kita tidak akan mengangkatnya ke level yang lebih tinggi, tetapi disimpan di level yang lebih dalam, di theta misalnya. Ketika di theta, dia tidak tinggal dalam diam, dia selalu bereaksi terus, on and on, sekarang. Nah, teman-teman tahu dalam ilmu kedokteran ternyata any stimuli yang negatif, yang positif barangkali sama, tetapi yang negatif akan menjadi electrical stimuli di tubuh. Kemudian electrical stimuli ini akan memproduksi sintesa protein dengan beberapa, saya nggak hafal, yang hafal teman saya dokter Jajar dari FKKMK UGM. Nah, dari itu maka terjadilah menyebabkan sel itu inflamed. Jadi seperti inflamasi gitu selnya. Nah, berarti kan kalau itu lama dia inflamasi terus makin banyak. So kalau itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka hanya kena trigger sedikit saja maka onset menjadi diabetes mellitus, menjadi hipertensi, menjadi depression, menjadi bipolar. Jadi any diseases baik fisik maupun psikis tergantung kelemahan yang dia bawa apa. Oke, so salah satu cara untuk melakukan terapi adalah melakukan regresi dan kemudian dilakukan koreksi.
Di dalam transpersonal, regresi dilakukan bersama-sama dengan klien atau partner yang kita terapi untuk kemudian kita benahi pemaknaan yang ada pada peristiwa awal yang menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan reaksi emosi yang relatif sama. Jadi kita kenali jenis emosinya, kita identifikasi peristiwanya di paling awal, kemudian kita rekonstruksi memorinya dengan cara membuat visualisasi dalam posisi deep relaxation. Bayangan-bayangan, masih ingat visualisasi berarti bagian brain yang activated sama dengan ketika peristiwa itu terjadi, oke? Kemudian setelah itu baru kita tarik lagi ke level here and now and today, oke? Peristiwanya seperti ini, sama dengan yang dilakukan teman-teman dalam CBT untuk cognitive reappraisal, tetapi posisi reappraisalnya terjadi di level unconsciousness. Transpersonal psychology tidak banyak membicarakan conscious unconsciousness, melainkan relaksasi dalam. Saya sudah kebetulan waktu memberi course ini, saya mengenal lagi beberapa ilmu yang masuk dalam ranah clinical hypnosis. Jadi hal yang terkait conscious unconscious itu di clinical hypnosis, dan itu home-nya, rumahnya ada di psychoanalytic, oke? Nah, sama, yaitu rewriting history untuk emotional correction. Dikoreksi di situ, butuh belief untuk melakukan koreksi ini. Ini polyvagal teori yang teman-teman bisa nantinya menelaah. Kalau dibaca teorinya, maka DNA features yang menempel pada reaksi fight and flight itu bisa sustain sekitar 400 juta tahun, sedangkan pada freeze itu sekitar 500 juta tahun. What does it mean? Ini menjelaskan deja vu di zaman dan menjelaskan antar generational terapi or past life history. Kalau teman-teman itu percaya, saya tidak hanya percaya, saya terapi sampai ke sana, saya melakukan terapi. Nah, di dalam transpersonal kita memiliki salah satu postulat, yaitu lifetime line. Ketika kita lahir sampai kita sekarang ini, maka kita punya ada berapa sifat yang kita punyai. Saya misalnya pelit, baik hati, ceria, itu masuk dalam sub kepribadian. Jadi yang sama terus. Tapi saya di sini saya bisa jadi dosen. Saya pulang jadi istri, jadi ibu, saya jadi teman. Jadi ada roles yang berbeda ketika konteks sosialnya berbeda. Itu namanya bunga peran. Nah, kelopak bunga ini itu kalau ada konflik itu terjadi apabila ada konflik antar kelopak bunga ini. Saya misalnya sebagai seorang ibu, saya harus sekolah, saya meninggalkan banyak waktu anak dan suami saya. Itu saya merasa bersalah, misalnya begitu. Nah, dialog antar peran itu diperlukan dalam proses terapi. Dan kalau itu sama terjadi pada satu orang, ini satu orang loh ya, peran yang satu orang, bukan antara saya dan suami saya, anak, tetapi saya dengan saya sendiri, sebagai istri, sebagai mahasiswa, sebagai ibu misalnya gitu. Jadi ada dalam diri saya namanya intrapersonal. Ini kemudian didialogkan, dan bagian-bagian yang kita tidak mampu menerima perlahan-lahan kita integrasikan supaya diterimakan. Kalau diterimakan, maka seluruh sistem akan terintegrasi, jadi perjalanannya menjadi tidak berat. Tetapi kalau tidak diterimakan, kita bawanya susah. Lama-lama kita bertengkar dengan diri kita sendiri, so inflamasi banyak terjadi di dalam tubuh unconsciously. Oke, kalau kita ketemu, bisa ini kita praktekkan ya. So, the working therapy and tekniknya, kita lebih pada symptom based approach, pengenalan diri melalui bunga peran dan sub kepribadian, regresi pada posisi theta, yaitu posisi relaksasi dalam, kemudian dialog peran atau sub kepribadian. Dialog organ bisa pula dilakukan sama polanya, tetapi melalui heart, dan N-nya adalah acceptance. Why acceptance ini penting? Karena hanya orang, ketika kita mulai acceptance, maka love itu menjadi unfolded, menjadi terbuka. Jadi love ini bukan love kecengan antar satu manusia dengan yang lain, melainkan love yang menjadikan Allah, God, or the ultimate divine, ini creating self yang ada dalam seluruh perjalanan
orang dari pertemuan selected sperm dan ovum sampai saatnya tiba nanti, seperti yang tadi ada di dalam clips developmental stages. Jadi tidak pernah ada orang yang mampu menerima orang lain tanpa cinta. Tidak pernah ada orang yang mampu menerima dirinya sendiri tanpa cinta pula. And therefore the challenge is knowing yourself, unfold your love, that the love is then embracing your life, untuk embracing the whole life of yours, sehingga perjalanan ini menjadi perjalanan hidup yang fruitful, penuh semangat, penuh cinta, dan kita boleh punya banyak makna dan penuh makna yang bagus di setiap nafas dan perjalanan hidup kita. So, cantik ya? Iya, cantik. Makanya saya suka transpersonal psychology. Ya, ini kalau kita ada kesempatan kita latihan, yuk datang ke Fakultas Psikologi UGM, boleh latihan. Saya suka aja foto ini. Ini foto dari teman Belanda, dari Theo Bauman. Jadi menjadi manusia yang sehat dan bahagia. And jangan lupa meraih impian itu penting hanya dengan visualisasi. For what? Untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi you can't love these people without loving yourself. First, seeing yourself, knowing yourself, so that you will be able to love those people in your surrounding and to love orang di sekitar kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkah untuk diri dan orang lain. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita bisa berdiskusi lanjut pada kesempatan yang lain. Ciao.